Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina ma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tadi dalam tilawatul Quran sebelum acara dimulai dibacakan yang isinya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Saya terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia supaya kita paham. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam pribadi Kanjeng Nabi Muhammad itu terdapat percontohan yang bagus. Di dalam diri Kanjeng Nabi ada contoh yang bagus yang bisa diteladani oleh kita semuanya. Siapa yang bisa dimangkana yarjullaha, bagi orang yang berharap ingin ketemu dengan Allah, wal yaumal akhirah, dan bagi orang yang ingin selamat di akhiratnya, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak berzikir kepada Allah. Itu persyaratannya 3 yang bakal bisa meniru Kanjeng Nabi. Ini nanti yang kita bahas. Tetapi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Sumur Adem saya pastikan adalah masyarakat yang betul-betul mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana buktinya? Buktinya malam ini jam 9 lebih 5 menit ibu-ibu ya ada di halaman, anak-anak, bapak-bapak semuanya meninggalkan rumah, ya kan, kedereng-dereng cari wong kene mah, iya, hanya untuk ingin mendengarkan cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Dan dapat dipastikan pula di situ ada kerinduan di dalam hati kita, rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat dipastikan sampeyan semuanya percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Percaya, yakin. Pernah ketemu di mana? Belum pernah ketemu, merindukan, percaya. Ada yang punya fotonya enggak? Nggak ada. Ketemu belum ada yang pernah. Yang punya kasetnya barangkali enggak juga. Enggak punya kasetnya, enggak punya fotonya, enggak pernah ketemu. Masih ada hubungan famili enggak? Nggak ada. Kok percaya? Ini satu hal yang tidak masuk akal sebetulnya. Orang percaya, tidak pernah ketemu, tidak pernah ngobrol, tidak punya fotonya, tidak punya kasetnya, kok bisa sampai merindukan dan jatuh cinta? Kan nggak mungkin. Kok bisa terjadi? Ya, nanti kita bahas. Sebaliknya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang Arabnya sendiri yang hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi, yang dulunya main bersama, waktu anak-anak main bersama, makan bersama, tidur bersama, main bersama, ya. Dan mereka tahu Kanjeng Nabi itu orangnya jujur, nggak pernah bohong, selalu menolong orang, selalu mendamaikan orang bertengkar, orangnya dermawan,
orangnya santun, segala macam sifat kebaikan diakui semua. Dan bahkan yang menjuluki Nabi Muhammad dengan julukan Muhammad Al-Amin adalah orang Mekah sendiri. Ya, tetapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad menyatakan dirinya mendapat wahyu dan diangkat jadi Rasul, tidak ada yang percaya. Selama 13 tahun di Mekah, yang percaya bisa dihitung jari, hanya istrinya, ya, terus saudara sepupu, ya, kemudian budak-budak sahaya, itu saja. Hanya beberapa gelintir, itu pun mau dibunuh. Sampai Nabi Muhammad akhirnya mendapat izin dari Allah untuk hijrah ke Madinah. 13 tahun lamanya. Lalu alasannya apa? Disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu dalam surat Yasin yang berbunyi wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sawa'un alaihim, mereka itu sama saja. A'andartahum, kau berikan bukti, am lam tundirhum, atau tidak kau berikan bukti, la yu'minun, tetap mereka tidak mau percaya. Kanjeng Nabi membuktikan, aku ini utusan Allah. Kata mereka, mana buktinya kau Rasulullah? Nih batu gue gebuk nih, nanti keluar airnya, silakan pukullah. Nanti setelah saya pukul batu ini lalu keluar airnya, kamu percaya enggak? Mereka menjawab, pukul aja dulu. Iya, nanti saya pukul. Kalau keluar airnya, percaya enggak? Pukul aja dulu. Oke. Dipukul, pak, dipukul, cur, keluar airnya. Setelah mereka melihat sendiri batu itu mengeluarkan air, mereka percaya enggak? Enggak. Kemudian lagi, konon ceritanya ada 200 orang kehausan. Tidak ada susu, tidak ada air, tidak ada madu. Kehausan. Oleh Nabi diperaskan dari seekor kambing yang kurus, diperes buat ngasih minum 200 orang. Alhamdulillah kenyang semua. Atau betlung meter bu, atau berapa? Sebuse atau tuh kantil beli? Ora. Sampai konon ceritanya bulan dibelah nih. Saya buktikan, ya silakan buktikan. Kalau ya memang Anda Rasulullah, buktikan. Ngaku-ngaku utusan Tuhan, coba buktikan. Gue belah nih bulan, silakan. Terus nanti kalau terbukti percaya nggak? Belah aja dulu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim dibelah bulan itu, mereka melihat sendiri, terus percaya nggak? Enggak. Wangkot temen menusaku ya. Orang sumur adem, ketemu juga tidak, pernah salaman juga tidak. Betul nggak? Punya fotonya juga tidak. Rekaman punya nggak? Nggak juga. Kok percaya? Ini dua hal yang berbeda. Jadi artinya dulu saya pernah ngajar di Libya, jadi guru di sana di Libya, di sekolah SMA lah kalau di sini mah. Iya. Mereka bertanya, Pak Guru, dalam bahasa Indonesia begini, kenapa para nabi itu lahirnya di negeri kami semuanya? Di Indonesia tidak ada nabi dari Indonesia itu. Saya jawab, orang Indonesia itu, wahai anakku, orangnya baik-baik, nggak perlu nabi. Cukup dengan wali kecil aja cukup kok. Kalau wali cilik pegang cukup.
Iya, padu asal bisa melaku dureng banyus pisan bagawus diambungi tangannya kan. Iya, tidak seperti masyarakat kamu bandel-bandel, nakal-nakal. Iya, 25 nabi diturunkan ya, kamu bunuh-bunuhin semua aja. Iya, kamu lawan semua yang ada yang dipercaya. Masih kurang berapa lagi? 25 nabi. Ya, mereka ngelawan terus. Di sini belum pernah, tidak pernah ketemu Nabi Muhammad. Kok percaya? Ditambah lagi yang hari ini kita peringati maulidnya, hari lahirnya. Malam ini maulid Nabi. Itu kapan lahirnya? Itu sudah 1444 tahun yang lalu. 1400 tahun luwih. Dari tahun 571 sampai tahun ya 2023, sudah 1400 tahun yang lalu. Masih percaya juga, masih diperingati juga. Ada apa sebetulnya? Gitu. Ini luar biasa, bahwa bukan itu saja. Kalau orangnya ada, yakin ada. Akhirnya di mana? Di Mekah. Tahun berapa? Tahun sekian. Bulan apa? Bulan ini. Saya tanya, bapaknya tahu nggak? Nama tahu, namanya Abdullah, ibunya Aminah. Bapak itu siapa? Abdul Muthalib. Kamu percaya nggak? Enggak. Sekamar dengan saya, sekamar waktu kuliah di Syria, sekamar. Jurusan sastra, ya artinya ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Ya udahlah, kalau di sini mah ulama besar lah, sampai banyak hafal-hafal ayat Quran juga, tapi agamanya lain. Gitu. Saya tanya gini, kamu dalam sejarah, mata pelajaran sejarah di sekolah SD dulu, belajar nggak ada orang lahir namanya Muhammad? Iya. Terus dia berjasa mencerdaskan bangsa Arab yang jahiliyah, yang buta huruf, yang goblok, yang perang saudara bertahun-tahun, ya disulap oleh Kanjeng Nabi menjadi bangsa yang paling pinter se-alam dunia. Anda mengakui tidak jasanya? Mengakui. Hebat nggak? Hebat. Nabi bukan? Bukan. Anda belajar nggak sejarah Arab? Bahwa bangsa Arab dulunya perang saudara, bunuh-membunuh, bermusuhan satu dengan yang lain. Lalu akhirnya dipersatukan menjadi satu umat besar di dunia. Fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, menjadi bersaudara, mempersatukan. Jasa ini kamu akui enggak? Saya mengakui. Nabi bukan? Bukan. Wong sumur adem kapan belajar sejarah ya? Iya, tapi ngerti, paham juga, percaya juga kan? Nah, ini suatu hal yang aneh. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin itu orang Arab yang sudah lama seperti kita, sudah 1400 tahun lamanya, mungkin masuk akal kalau tidak percaya. Ini keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, ya, paman-pamannya nggak ada yang percaya, bahkan yang memusuhi Kanjeng Nabi ya saudaranya sendiri, yang membunuh ya Abu Jahal juga orangnya. Iya. Ada lagi yang teristimewa, salah satu paman Nabi yang paling sayang kepada Kanjeng Nabi, namanya Abu Thalib. Dialah yang melindungi Kanjeng Nabi sejak kecil sampai dewasa, sampai jadi Rasul. Dia yang memberikan perlindungan. Siapapun yang mau menyakiti Kanjeng Nabi selalu dibentengi oleh Abu Thalib. Sebelum engkau melukai Muhammad, hadapi dulu aku. Pasang badan untuk ini. Nabi bertanya, kenapa pamanda membela-bela saya? Jawabnya, ya karena kamu ponakan saya.
Bukan karena saya Rasul, bukan. Paham Bu? Apakah Pamanda membela saya sebagai apa? Ya sebagai ponakan, bukan sebagai Rasul, bukan. Ya tetap suruh baca syahadat nggak mau. Sampai di akhir hayatnya ketika Abu Thalib jatuh sakit, hampir mendekati kematian, Nabi begitu sayang kepada pamannya, sambil dipeluk, dibujuk, "Mang, ayo ngucap syahadat." Emong, yuk baca syahadat, nggak usah. Udah yang pendek aja lah, la ilaha illallah, nggak usah. Sambil dipeluk, sambil dicium, sampai dijilati pusarnya, wudele didilati, dibujuk, tetap nggak usah. Terus di Sumur Adam di sini ada nggak yang wudele didilati Kanjeng Nabi? Langka. Tapi ngandel itu kan. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi menghadap Allah meminta, ya sambil sholat, sambil berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah pamanku, kuayang temen, ya paman yang paling sayang, masa akan masuk neraka." Sambil menangis memohon kepada Allah, malah dijawab oleh Allahnya, "Tidak bisa." Ya Allah, berilah hidayah kepada pamanku Abu Thalib. Allah menjawab, "Tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Yang berhak memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa sedihnya Kanjeng Nabi menangis. Udah, Allah berkehendak seperti itu. Itu. Jadi terjawablah pertanyaan saya, kenapa orang Sumur Adem tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tidak pernah melihat kemujizatan Kanjeng Nabi. Kalaupun ya Al-Quran mujizat Kanjeng Nabi, yang maca beakes yang durung bener aja. Betul nggak? Masih ada nggak di sini yang Alhamdulillahirabbil alamin? Masih ada? Ya, iya. Tapi ngantil beli? Ngantil. Ya kan? Bacanya aja masih bleketak-bleketok, tapi ngantil. Orang Arab yang sekamar dengan saya tanya, kan jurusan sastra, sama dengan saya, jurusan sastra. Nah itu, saya tanya, Al-Quran yang kamu baca itu ada salahnya enggak? Enggak ada. Bahasanya bagus enggak? Bagus. Isinya bener enggak? Bener. Dibacanya enak enggak? Enak. Percaya enggak ini kalam Allah? Tidak. Ini karangan Muhammad. Jadi selama ini mereka yang tidak beragama Islam itu ya meyakini Kanjeng Nabi bukan sebagai Rasul, tapi ya minimal sebagai pahlawan. Jadi kayak orang Indonesia meyakini kepahlawanan Jenderal Sudirman. Anda mengakui nggak Jenderal Sudirman berjasa? Ngakui nggak? Sebagai Nabi ngandel nggak? Percaya nggak? Sebagai Nabi Jenderal Sudirman sebagai Nabi percaya nggak? Sebagai pahlawan? Percaya. Nah itu dia persoalannya. Ya, jadi pada akhirnya terjawablah sudah bahwa jawaban Allah bahwa kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Di sini terjawab, wahai orang-orang Sumur Adem, bapak-bapak, ibu-ibu yang beragama Islam, ini bukan karena otakmu cerdas, bukan karena kamu mencari kebenaran, tapi murni betul-betul dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya
setelah kita dapat hidayah, tolong diteruskan hidayah ini, dirawat. Seperti saya titip pot bunga sama Bapak Haji Sulaiman. Ini buat Anda, ini kembangnya bagus, mawar merah. Ya mesti disiram tiap hari, dipupuk tiap hari sambil berbunga, kan begitu. Nah, hidayah juga sama, perlu dirawat, perlu dipupuk, perlu disiram supaya terus berbunga. Jangan diterlantarkan. Makanya udkhulu fis-silmi kafah, yuk masuk Islam seutuhnya, jangan separuh-separuh. Mumpung diberi hidayah, kalau enggak dicabut lagi nantinya. Artinya sampai sekarang masih banyak orang yang dapat hidayah, sudah baca syahadat, sudah masuk Islam, tetapi masih belum menjalani syariat Islam. Ada di sini yang sholatnya rajin, nggak tinggal 5 waktu, tapi wayahna panen ya untuk bayar zakat pelantar pelintir. Ada nggak? Sholatnya rajin tapi nggak pernah zakat. Ada nggak? Itu berarti belum masuk seutuhnya, baru sebagian. Ada lagi zakatnya keluar, dermawan lagi bagi-bagi duit fakir miskin, tapi kalau masuk bulan puasa mencari dokter minta surat keterangan sakit mah. ada. Nah itu kenapa sih cang cing cing nanggung kadang sirek wis teles anjrem sisan wis kadang wis teles. Dapat hidayah diteruskan. Ya, kira-kira kayak orang naik mobil di Jakarta, ada yang masuk kakinya saja bus kota tuh, ada yang masuk bokongnya saja zaman dulu, iya kan? Ada yang ya Allah, bokongnya di luar, kepalanya di dalam. Itu masuknya tidak seluruhnya, masuk seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk masuk Islam seluruhnya, jangan sepotong-sepotong. Lagi pula di sini saya selingi dulu bahwa segala macam kewajiban yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu semuanya dalam batas kemampuan kita untuk melakukannya. Tidak mungkin Allah menyuruh kita di luar kemampuan. Innallaha la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menyuruh kita kecuali ada dalam kemampuan kita. Tidak mungkin saya menyuruh Bapak Haji Sulaiman untuk memikul beras 2 kintal, nggak mungkin. 1 kintal sanggup nggak? Enggak. 1/2 kintal? Wah, 40? Iya, ya udah segitu. Jadi kalau saya ngasih 2 kintal pikul, ya berarti yang nyuruhnya nggak bener. Kerjakan sajalah Bu. Begini teorinya. Apa saja kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi mudah dan kita sanggup. Iya. Kalau kita sudah tiap hari, nah untuk menyentuh psikomotorik itu minimal 1 bulan. Kita akan menjadi terbiasa dan akhirnya bisa karena biasa, berulang-ulang lama-lama bisa menyentuh psikomotorik ini. Ini penting sekali. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekian, di penghujungnya bahwa akhirnya kita tadi kembali kepada ayat Quran tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sekarang bagaimana kita meniru orang yang hidup di abad ke-7? Bayangkan, belum ada listrik, belum ada sampo, belum ada sabun, belum ada mesin jahit, belum ada pabrik tekstil, betul nggak? Belum ada internet, belum ada radio, belum ada mesin tik, belum ada. Tidurnya masih di tanah, masih primitif, abad ke-7. Bayangkan, kalau ibu-ibu pengen tahu, yang punya internet
diketik aja Jakarta Doe Loe, Jakarta Doe Loe, klik terus di situ Jakarta tahun 1938, Kali Ciliwung, masih mandi pada telanjang Kali Ciliwung, disabet-sabetin di batu tuh nyucinya, ya, iya kan? Orang dagang bakso hanya pakai celana pendek, nggak pakai baju, ya, ngerus bumbunya, dipikul, ya. Orang-orang sepanjang jalan nggak ada yang pakai sepatu, masih nyokor semuanya. Di Jakarta rumah masih pakai welit. Bayangkan tahun 38 saja masih kayak begitu, apalagi tahun 571, apalagi di abad ke-7 Kanjeng Nabi. Kayak apa? Rumahnya belum punya rumah, hidupnya masih pakai tenda, nggak pakai sepatu, ya. Apalagi zaman dulu, saya sendiri dulu waktu kecil, Bu, kalau sikat gigi itu mandi di Kali Ciwaringin, bawakan tuh pakai pasir, betul nggak? Kalau di sini pakai babakan bata ya, belum ada odol. Dulu saya kalau disuruh nenek beli roti di Jati Barang dari Kliwed, Tasmaya, itu belum ada motor, belum ada mobil, ya sepeda juga jarang, jalan kaki. Saya jalan kaki sepanjang jalan pohon asem, termasuk sumur adem nih dulu. Kalau ke Jakarta lubangnya sedengkul-dengkul nih, kayak kubangan binatang kerbau. Bayangkan zaman dulu, baru beberapa tahun, belum lama, apalagi abad ke-7, belum ada apa-apa. Ceboknya juga masih pakai batu, betul nggak? Iya. Lalu kita meniru Kanjeng Nabi, apanya yang ditiru? Nah, ini persoalannya. Ya, jadi yang dimaksud meniru Kanjeng Nabi itu harus secara rasional, secara selektif. Artinya nilai-nilai moral yang bersifat universal itu yang ditiru. Kejujuran, betul? Kesetiakawanan, betul? Apalagi kepedulian sosial, betul? Keadilan, betul? Itu yang kita tiru. Bukan lalu makannya Kanjeng Nabi ditiru, nggak pakai sendok, dibuang sendoknya gitu. Ya punten saja, kalau makan sendirian di rumah nggak pakai sendok nggak masalah, tapi ketika makan bersama Bupati Indramayu ya bisa diusir kamu nih, betul nggak? Sendoknya mikir sunah Rasul, katanya sih gimana lagi. Iya, jadi ada orang yang berpahaman meniru Kanjeng Nabi secara letterlek apa adanya, sehingga ketika kita cebok dengan tisu bid'ah, nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menggunakan tisu. Ya benar, nggak pernah menggunakan tisu. Sebabnya apa? Dia belum ada tisu, jadi pakai apa? Ya pakai batu. Ada yang begitu. Saya tidak menyalahkan, saya tidak menyalahkan dan tidak mentertawakan. Ya sudah, kalau memang dia yakin bahwa pakai batu itu lebih sunnah daripada pakai ya lebih sah daripada pakai tisu. Sikat gigi pakai siwak, ya odolnya tinggal dibuang sudah, nggak pakai sikat gigi, pakai odol Pepsodent lagi, udah pakai siwak aja, nggak ada masalah. Silakan secara pribadi, karena bagaimanapun saya harus menghargai kecintaan seseorang, kerinduan seseorang kepada Kanjeng Nabi, pengen meniru persis, silakan. Itu mah ada nilai plusnya, saking senengnya, saking demennya. Nah, sampai bajunya ya dituru pakai jubah, pakai sorban, mobilnya dibuang-buangin ganti pakai onta, ya mangga silakan. Boleh? Enggak terbelakang, enggak. Jangan menghina, saya tidak menghina, itu boleh gitu, nggak ada masalah, saking cintanya. Pokoknya apa saja dalam pikiran kita, orang yang diidolakan oleh kita, cenderung kita menirunya.
Ingat nggak dulu waktu saya masih kecil, ada seorang penyanyi legendaris, ya, penyanyi lagu-lagu country di Amerika Serikat, namanya Elvis Presley. Pernah dengar nggak? Nah, iya, celananya di paha merepet, lutut ke bawah biar, namanya cut. Hampir sampai kampung-kampung cut bras semua, betul nggak? Tuh. Terus ada lagi idola yang digemari anak muda, penyanyi pop juga, namanya Michael Jackson. Lagunya Thriller kayak gitu. Nah itu rambutnya dikriwil-kriwil. Santri saya ada yang rambutnya kayak Michael Jackson dikriwil-kriwil. Orang cinta seperti itu, nggak ada masalah. Baik, saya hormati, berarti Anda betul-betul mencintai Rasulullah, nggak ada masalah. Tetapi ketika ingin meniru secara rasional, ya, meninggalkan cebok pakai batu, pakai tisu, ya jangan dibilang bid'ah dong. Itu aja kok, betul nggak? Iya. Jadi orang yang sikat gigi pakai Pepsodent jangan dibilang bid'ah. Dengan alasan Nabi tidak memberi contoh. Itu kan bid'ah. Nabi kan pakai siwak. Waduh, ya kalau kita diajak berpola hidup abad ke-7 ya bingung saya. Itu. Jadi biarkan saja. Ada orang-orang yang otaknya di abad ke-7, kakinya menginjak abad ke-21. Otaknya tersangkut di abad ke-7, kakinya menginjak abad ke-21. Nggak ada masalah. Dia hebat, dia mencintai Rasulnya, ya sudah silakan, go ahead. Gitu. Tapi tolong kalau makan pakai tangan, ya jangan dilakukan ketika Anda diundang oleh bupati, oleh gubernur, oleh presiden, ya jangan dong. Betul nggak? Ya iya. Habis minum terus kumur-kumur, kaprut leg gitu, kan jijik jadinya tuh. Lah iya masalahnya. Termasuk juga meniru Kanjeng Nabi. Begini, ketika istri kita selingkuh, apa yang kita lakukan? Ada dua kemungkinan, ada kalanya dipecel atau disate. Kalau kita punya istri, ada dua kemungkinan, mungkin dipecel atau mungkin di sate. Kalau ketangguhan istri kita selingkuh, betul nggak? Tapi kalau suami selingkuh ketangguhan, bilangnya sunnah Rasul. Masa menyakiti istri sunnah Rasul? Bener bisiraku. Bukan, istrimu itu manusia bukan sih? Manusia. Kok dikasih menyakiti istri kok sunnah Rasul? Oke. Nah itu, jadi artinya ketika kita meniru Kanjeng Nabi juga secara rasional, itu saja persoalannya. Nah nanti akibatnya dengan segala macam urunan hukum-hukumnya juga akan berubah semuanya. Dulu asal orang tua wali bapak itu tinggalnya jauh, ya 92 farsakh sama dengan 90 km, maka anak perempuan bisa nikah, tidak mesti harus walinya hadir, cukup dengan wali muhakam. Ini adalah putusan fikih zaman abad ke-8, abad ke-9 setelah Nabi meninggal. Jadi perempuan itu dulu ketika tahun abad ke-10, abad ke-11 di Indramayu, mungkin orang Indramayu ya kan gitu mau kawin, bapaknya tinggalnya di enggak orang 90 kilo aja. Kertas Maya sampai kemana? Subang, Pamanukan lah, Pamanukan 90 kilo, atau Jasem masih ada sekarang, dikawinkan, bapaknya bingung, ini gimana sih, dibawa lari sama laki-lakinya dikawinkan di Jasem.
karena sudah lebih dari 90 kilonya. Gimana lagi? Itu kan dulu orang dari Kertasmaya mau ke Ciasem, zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda, jalan kaki kan. Berapa bulan tuh nyampainya tuh? 2 hari. Belum ada jalan, belum ada jembatan, belum ada apa. Ya, setiap mau nyabrang sungai bikin getek dulu. Dipangan buaya pisan. Nah, jadi wajar zaman dahulu wali muhakam, ya, sesepuh yang ada di situ mewakili bapaknya. Zaman sekarang ya nggak bisa dong. Nah, ini juga mesti dipikir ke sana. Jadi rasionalisasi beragama perlu kita mulai sekarang, ya, supaya kita betul-betul diupdate keagamaan kita nih, ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, banyak sekali sesungguhnya dalam meniru Kanjeng Nabi. Silahkan cara makannya, cara minumnya, tetapi perlu diketahui meniru itu semuanya gampang. Nggak perlu sekolah lagi, nggak perlu ngaji lagi, tinggal beli jubah, sudah pakai jubah kayak Kanjeng Nabi, pakai sorban. Siwak, pak beli siwak, nggak perlu ilmu, nggak perlu kecerdasan, itu mah gampang. Yang susah itu meniru moral Kanjeng Nabi yang bersifat universal, kejujuran, penghormatan kepada orang lain, iya kan? Ya, kasih sayang, kemesraan, kepedulian sosial, ya, siap menolong orang siapapun, itu yang susah. Nah, itulah makanya ibu sekalian, yuk malam ini kita memperingati Maulid Nabi ini sebagai satu simbol untuk membangun semangat kita meniru Kanjeng Nabi secara rasional. Artinya bukan hanya baju dan pakaiannya saja, itu mah gampang, nggak pakai ilmu aja. Yang penting otaknya yang cerdas, belajar seperti apa. Saya kira nanti itu kita kita sambung dengan dialog, ya. Nanti dalam dialog bisa kita kembangkan. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan yang jadi MC siap diatur. Ibu-ibu juga saya harapkan juga ada muncul banyak pertanyaan. Cek. Terima kasih pada Buya yang sudah memberikan kesempatan waktunya. Perlu nama enggak? Nama saya Afandi. Jabatan? Perlu. Tadi Buya bilang kita perlu rasionalisasi agama. Apa bedanya dengan liberalisasi agama, Buya? Iya. Sebab batasnya sangat tipis. Bukankah tidak semua agama itu rasional, itu kan? Tidak semua agama itu rasional. Banyak agama itu bersifat dogmatis, gitu kan? Terima kasih pada Buya. Ya. Rasional itu menggunakan rasio, menggunakan akal. Kalau literasi menggunakan literal. Jadi ini Islam tekstual, ini Islam rasional. Itu bedanya. Tekstual dan kontekstual. Jadi apa adanya saja. Satu contoh saja. Bulan puasa orang Islam boleh tidak puasa kalau ya kuntum maridan aw ala safarin wa iddatum min ayyamin ukhar. Secara tekstual, tukang beca boleh nggak puasa? Tukang masul boleh nggak tidak puasa? Ya nggak boleh secara tekstual, karena hanya alasannya kuntum maridon, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan.
jadi musafir dan sakit. Itu yang jadi alasan orang boleh tidak puasa. Tapi nanti dibayar. Wa'idatu min ayyamin ukhar. Itu kan tekstualnya. Betul nggak? Betul nggak gitu? Nah sekarang secara rasional, kenapa orang sakit boleh tidak puasa, orang sudah musafir dipuasa? Tahu nggak alasannya apa? Ijtinaban min istima'il masyaqqatain, menghindari berkumpulnya dua keberatan, beratnya puasa dan beratnya perjalanan. Betul? Betul begitu? Oke, ini rasional. Nah sekarang orang macul boleh nggak tidak puasa? Nanti dulu nggak boleh secara tekstual. Ya udah. Jadi pribadi ya sak lenger ya. Kudu puasa. Nah sekarang saya mau nanya, saya dari Kertasmaya ke Jakarta naik mobil BMW seri 7 sing kayak ombak banyu pakai AC sambil denger lagu Celine Dion ya, pakai AC 2 jam nyampe. Saya boleh makan nggak? Boleh. Tapi kalau orang masyhur boleh nggak? Perjalanan ke Jakarta dengan masyhur mana yang lebih berat? Itu rasional. Tetapi sampai sekarang andaikan Bapak Haji Sulaiman ngasih makan orang masyhur bulan puasa disupatani sirahnya. Ya, artinya ya memang tidak bisa rasional. Masyarakat kita masih belum menerima rasional. Ya pokoknya didogmakan semuanya. Pokoknya Al-Qur'annya wa in kuntum maridan awala safarian, bukan ala maculin tuh nggak ada wala maculin tuh. Ya itulah tidak didogmakan semuanya. Lalu bagaimana? Apa betul agama itu dogma? Enggak, agama itu rasional. Berapa banyak Al-Qur'an mendorong kita untuk rasional. Sampai Al-Qur'an saja diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, surat Yusuf. Al-Qur'an selalu dipanggil ya ulil absar, ya ulil albab, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha fa'tabiru ya ulil albab. Kita selalu didorong untuk berpikir, lalu dari mana kita mengambil kesimpulan agama itu dogma? Bagaimana kita meyakini sesuatu yang nggak masuk akal? Itu yang jadi persoalannya. Ya, tetapi bapak-bapak, ibu sekalian, saya tidak menolak dogma. Saya menerima dogma. Memang ada hal-hal dalam agama yang tidak masuk akal. Tetapi bagi saya dogma itu sifatnya sementara. Ketika saya belum bisa menjawab, dititipkan dulu di kotak dogma. Karena kita belum didukung dengan sains dan teknologi. Titip dulu ini kotak dogma, gitu. Begitu ilmu pengetahuan berkembang dan terjawab, ya kita ambil lagi, sudah selesai dogmanya. Nah ini banyak sekali. Dulu orang bertanya, kirim Fatihah itu bid'ah, siapa yang menyampaikan? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Udah mati ya udah, dikirim apa yang nyampe? Yang ngirimin siapa? Tukang posnya siapa? Pakai Vesa, pakai Telegram. Dulu kirim Fatihah itu tidak akan nyampe. Nah sekarang punten dengan teknologi ini, Haji Leman berapa nomor rekeningnya? Oke, tek. Tit, coba dicek masuk nggak? Diambil uangnya ada nggak? Yang nganter siapa? Selesai kan? Itu nggak dogma lagi. Jadi kita memaklumi kalau orang mengatakan ini dogma karena belum terjawab secara sains dan teknologi. Terus selesai dogma, itu aja persoalannya.
Jadi ya kalau seandainya kita beragama berdasarkan dogma semua, sejak kapan? Silakan beragama, tapi jangan dengan cara seperti ini. Ada orang beragama, caranya seperti ini. Yang penting yakini saja. Nggak usah mikir dah. Pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela dan pintu, percayalah. Wes, yang penting percaya. Wes, lampu dimatikan, jendela pintu tutup, mata merem, yang penting andel. Gitu tah caranya beragama tuh. Yang kedong. Ya. La akla liman, la dina liman, la aklalah. Tidak ada agama itu, nggak wajib kalau orang itu otaknya nggak punya. Orang gila wajib beragama nggak? Kenapa? Ya kan nggak ada otaknya. Kan agama harus dipikirin, bukan di. Jadi itu persoalannya. Nah, Bapak sekalian, ini masalah dogma bagi saya sifatnya sementara. Saya tidak menolak dogma, menerima dogma, tapi sementara. Kalau sudah terjawab ya selesai. Ya kan begitu. Dulu para wali bisa ngobrol jarak jauh. Ngandel beli zaman bengen. Orang ngandel bengen mah. Bengen orang ngandel. Bagaimana? Iya kan? Ya itu kan bohong. Masa ngobrol kelihatan. Setelah ada teknologi ternyata bisa nggak? Setting kan? Oh bisa. Jadi gelombang manusia juga sama, lebih canggih daripada gelombang elektron ini kok. Kenapa? Nah, jadi artinya dulu orang menganggapnya dogma. Zaman dulu, sebelum ada pesawat terbang, sebelum ada nuklir, sebelum ada roket, sebelum ada orang tua bilang nanti besok di akhir zaman akan ada besi bisa terbang. Nggak ada yang percaya kok. Betul nggak? Bobat, masa besi bisa terbang? Dilemparin tuh jatuh lagi. Nggak ada yang percaya. Orang gila tuh. Tapi sekarang percaya nggak? Percaya. Buktinya mana? Kapal terbang. Udah iya sudah. Itu kan terjawab semuanya. Jadi jangan kau dogmakan selamanya, tidak. Dogma itu sementara. Karena kitanya yang bodoh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang Allah berikan kepada kamu itu sedikit sekali kok. Jadi jangan sombong semuanya harus rasional. Ya tidak, dogma juga ada, tapi dogma juga sementara. Sementara ilmunya belum dibuka oleh Allah. Itu aja persoalan. Oke. Nggih. Nanti. Ya, literasi. Bukan. Tadi pertanyaan saya itu, Bu ya, bedanya tipis antara rasionalisasi agama dengan liberalisasi agama. Bukan liberalisasi. Sebab begini Bu ya, banyak kan kelompok-kelompok muda intelektual yang taruhlah JIL gitu kan, jaringan Islam liberal, dianggap sangat ke kanan gitu. Kalau tidak disebut kiri gitu kan. Tidak diterima oleh. Nanti dulu Bu ya. Di Nahdlatul Maram sendiri yang kapasitas Buya selaku ketua Nahdlatul Maram tidak menerima referensi yang bukan muktabaroh itu kitabnya. Taruhlah kitab-kitab yang tulis oleh intelektual zaman sekarang. Jadi rasionalisasi itu belum diterima oleh masyarakat Islam sekarang. Iya. Itu. Iya. Jadi makanya kita perlahan-lahan aja gerasa gerusu, semua ada takarannya. Kalau masyarakat belum siap rasional ya sudah, usim kita macam tukaran. Saya juga dituduh liberal kok. Awit kapan saya jadi liberal? Yang ketua Nahdlatul Maram iya kan. Nah itu artinya bahwa mampukah Nahdlatul Maram mengeluarkan fatwa hasil masanya tukang macul di sawah boleh tidak puasa? Berani nggak? Berani nggak? Secara rasional capek mana orang macul sama orang pergi ke Jakarta pakai mobil sedan? Kenapa orang naik ke Jakarta boleh tidak puasa, orang macul tidak boleh? Nah ini kan rasional. Tapi
Sekarang masih belum waktunya untuk mengeluarkan fatwa seperti itu. Nantinya dituduh liberal. Itu persoalannya gitu. Jadi saya sendiri juga sebetulnya makna liberal sendiri dalam pikiran Anda seperti apa, saya ingin mendengarkan. Apakah liberal itu tidak beragama, atau mau sholat boleh, tidak juga boleh gitu, atau hajinya daripada ke Mekah lama sudah ke Panguragan aja gitu. Zaitun. Apa itu liberal tuh begitu? Iya. Ya saya kira itu aja persoalannya. Kita masih berhati-hati, jangan bikin gaduh di masyarakat. Padahal saya ngomong hati-hati kok. Hanya orang aja yang motong-motong video saya. Ya, saya ngomong hati-hati kok. Saya ukur gitu. Ya, itu. Dan semuanya ada landasan. Marojiknya ada, dasar kamunya belum baca. Itu persoalannya. Saya dituduh liberal segala macam karena saya mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika menaklukkan kota Mekah, para sahabat menghancurkan berhala-berhala. Begitu mereka masuk, di dalamnya ada gambar Nabi Musa, ada Nabi Isa digendong oleh Siti Maryam. Kata Nabi, hapus semuanya kecuali ini, jangan dihapus. Itu cerita apa adanya. Itu adanya di kitab Akhbaru Makkah Al-Waqidi, ada di Tarikh Islam Imam Ibnu Hisham, ada di kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Itu ada di kitab-kitab besar, ada semuanya. Kiai punya kitabnya semua. Mereka kaget, berarti mereka tidak baca buku itu. Itu persoalan. Saya kirimkan ke MUI, bukunya ada. Ya, ini ada. Jadi saya itu tidak ngarang. Ada marjinya, ada kitabnya pribadi. Ya, saya kalau tidak bisa baca kitab, tidak mungkin saya jadi ketua Najul Maram. Betul nggak? Ya iya. Saking di setiap YouTuber, para kiai, di belakangnya lemari kitab. Ya kan? Itu saya lihat bukunya ada, Fathul Bari itu ada di rumah kiai itu. Begitu saya cerita Nabi Muhammad marah begitu, mereka kaget. Berarti nggak baca kan? Kalau nggak baca, yang salah siapa? Yang nggak baca. Itu aja persoalannya ya. Oke, mangga lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Asep. Tadi menyinggung masalah pernikahan muhakam. Di negara kita yang namanya wali hakim adalah yang diangkat oleh negara dan ditetapkan oleh pengadilan agama. Sekarang ini, di era sekarang ini ada seorang ustadz yang ditokohkan, dikiaikan oleh masyarakat, seringkali memposisikan dirinya sebagai wali hakim ketika wali itu tidak ditemukan atau jauh karena kerja di lautan, atau memang walinya kurang setuju dengan pernikahan itu. Bagaimana pandangan Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi muskilah ya sekarang. Yang paling mengenaskan bagi saya, ini sekarang banyak anak-anak ngelawan sama orang tua. Iya, ibunya ngancam. Bakasira maksa kawin karo bocah lanang nganggo anting. Sing nganggo anting kah? Sing rambutnya dikepang kayak jaran kah? Wis milih melu kante melu mbokira. Iya, melu karokan, ya wis seles menaningkir. Bayangkan sakit hati orang tua. Saya ingin ngasih nasihat kepada anak-anak muda yang sudah kebelet jatuh cinta. Nggak ada masalah. Ya, silakan nikah, ada cara yang bisa ditempuh. Bukan wali hakim, nggak bisa. Yang masih ada aja. Kalau orang tua mau tidak setuju, silakan kamu bikin surat pernyataan bersama dengan kekasihmu, ditujukan ke pengadilan bahwa kami berdua sudah saling mencintai dan tidak mungkin saya hidup tanpa kekasihku ini. Orang tua kami tidak setuju, mohon pertimbangan ya,
dicabut perwaliannya, namanya wali adol, bukan wali hakim, wali adol. Ya, nanti orang tuanya itu dipanggil oleh pengadilan. Ibu mau dikawinkan nggak apa-apa? Nggak dinasihati, nggak juga. Oke, 3 kali. Kalau orang tua tetap tidak mengawinkan, maka pengadilan berdasarkan permohonan yang bersangkutan, maka perwalian bapak itu dicabut oleh pengadilan dan dinikahkan oleh pengadilan. Namanya wali adol, gitu caranya ya. Jangan dibawa ke Ciasem atau wali hakim sembarangan gitu. Ya di Indramayu banyak wali-wali naib internasional nih. Naib internasional ngangkat dirinya jadi wali hakim. Ya nggak bener dong gitu. Jadi wali hakim itu adalah tidak memerlukan keputusan ya mengangkat, tapi itu sudah regulasinya ada. Yang hakim itu apa maksudnya? Orang salah paham lagi, dikiranya hakim pengadilan. Hakim itu kepala negara. Jadi orang anak perempuan yang lahir tanpa bapak, anak janda, kalau mau kawin itu walinya Gus Dur. Ketika presidennya Gus Dur. Nah sekarang walinya dari Pak Jokowi. Jadi ketika menikahkan itu tidak perlu diangkat lagi, tidak perlu SK baru. Itu sudah otomatis, presiden sibuk diserahkan kepada menteri, menteri sibuk serahkan kepada Kanwil, Kanwil sibuk serahkan kepada Kakandepag atau Kamenag ya, Kakamenag sekarang mah. Kakamenag melimpahkan kepada kepala KUA. Itu sudah otomatis, tidak perlu SK lagi. Nah, nanti ketika kepala KUA yang bersangkutan berhalangan, itu tidak boleh minta tolong kepada KUA kecamatan, nggak boleh, mesti dikembalikan lagi ke Kakamenag. Nanti Kakamenag yang di Indramayu baru memerintahkan naib di kecamatan yang ada waktu. Kemudian lagi ini ada Pak Lebe nggak? Ada. Saya kasih tahu Pak Lebe, kalau menikahkan wali hakim, tolong mapnya jangan dikewer-kewer, diceritakan kepada orang ada wali hakim, itu rahasia. Jangan kau ceritakan kepada siapapun. Yang itu hanya Pak Naib sama Pak Lebe sudah. Jangan dikasih tahu. Malu dong. Ya, jadi anak jadah. Masa gitu caranya? Itu konfidensial, sifatnya terbatas. Yang tahu hanya Pak Naib dengan Pak Lebe, Mapaku tahu. Itu wali hakim gitu. Nah, kasusnya lagi ibu-ibu sekalian, ini yang kesulitan wali hakim nih. Dia anak pungut sejak kecil. Kata Pak Naib, ini yang mengawinkan bapak asli. Ya tapi ini kan saya pelihara sejak kecil. Saya mengawinkan, bapak angkat nggak bisa, bertengkar. Saya bilang, Pak Naib, kenapa nggak cerdas sih? Ngapain bertengkar dengan masyarakat? Kita kan ngomong masyarakat, kalau belum siap ya udah, ya kan? Gini aja, gimana? Kamu bawa anak perempuan itu dengan lelaki yang dikawinnya, ya kan begitu? Dikawinkan di KUA, wali hakim di kantor, saksinya ya pegawai KUA, sudah selesai, berarti sudah sah kan? Nah, nanti bapak angkatnya itu silakan menikahkan lagi di atas meja, banyak tamu, sahabat suka, angkat silakan, itu sandiwara. Sah nggak tuh? Ya sah. Gitu aja, dengan bijaksana, jangan bertengkar percuma. Yang orang masyarakat biasa nggak paham, dikiranya melihara sejak kecil, berarti anak saya kan gitu persoalannya. Ya, jadi ada wali hakim itu tidak memerlukan SK lagi dan tidak dibenarkan ada orang menikahkan orang sebagai wali hakim. Dasarnya apa? Ya kan begitu. Dari wali hakim itu adalah, saya coba seorang naib, kamu naib, iya. Bagaimana ijab kabul ketika wali hakim? Saya mau dengar. Begini, zawaj tuka
wa angkahtuka Hasanah binti Adam. Binti Adam. Yang wali hakim aja binti Adam. Ya bintil hakim dong. Zawastuka wa angatuka Hasanah bintil hakim, itu binti Adam. Bintil hakim selesai. Tapi kalau itu binti Bapak Jokowi boleh. Iya. Tetapi kalau kita menyebutkan namanya, makanya pada waktu Gus Dur, Zawastuka wa angatuka Hasanah binti Gus Dur. Umpamanya ketika ijab kabul, tepatan 5 menit sebelum ijab kabul Gus Dur meninggal dunia, ini bisa nggak sah karena sudah meninggal Gus Durnya. Jadi yang lebih aman bintil hakim. Hakim siapa saja, begitu presiden meninggal ya wakilnya yang menggantikan. Mati lagi menteri pertahanan yang menggantikan, dan seterusnya. Itu kira-kira pengertian wali hakim. Itu bukan pengadilan tapi penguasa. Dan itu secara undang-undangnya wali hakim itu ya secara otomatis tidak perlu SK lagi, langsung dari presiden ke menteri agama, ke kanwil, ke Kemenak, sampai ke kecamatan-kecamatan yang itu dengan kepala kantor KUA. Begitu kira-kira. Minta maaf Bu ya, ada pertanyaan dari masyarakat. Seandainya ada orang mau menikah, perempuan mau menikah, ini padahal walinya masih ada, walaupun orang tuanya sudah meninggal, ada apa? Wali. Bapak, ya ada wali, ada penggantinya lah gitu. Ada kakaknya, ada ini ya, pamannya atau apa itu, bapak tuanya. Nah, ya. Dia karena merasa kemungkinan apa ya, dia kayak tidak mengakui gitu, terpaksa dia menikah pakai wali hakim. Gimana hukumnya? Iya. Terima kasih. Ya begini, ini terjadi, tapi jangan disebutin namanya ya. Terjadi karena saya mengawinkan saya. Si perempuan ini kan ditanya, kamu bapaknya ini? Bukan, ini bapak angkat. Oke. Bapak tua ada enggak? Enggak ada. Mamang ada enggak? Enggak ada. Kakak atau adik laki-laki yang sebapak atau kandung? Enggak punya di Petanggal. Oke, kita kawinkan. Ya kan gitu. Pak Naib yang mengawinkan, kan boleh hakim. Pak Naib yang mengawinkan. Oke. Setelah menikah, ternyata dia masih punya paman, saudaranya bapak, tinggalnya di Sumatera, jauh. Ingat, ya terpaksa kita kawinkan lagi. Ya, karena perkawinan pertama nggak sah karena masih punya wali, kita kawinkan lagi. Ya kita musyawarah dengan kiai-kiai di Kertasmaya gimana? Ya udah kawinkan lagi aja. Jadi dipanggil pamannya, langsung dia mengawinkan lagi. Iya. Jadi saya kawinkan keponakan saya, si nama Hasanah, anaknya bapak ini saudara kandung saya, dengan mas kawin sekian, diulang lagi. Itu yang terjadi. Nah ini seringkali pernikahan begini, nanti yang jadi kasus ketangguhan nikah itu tidak sah setelah dia punya anak. Nah gimana anaknya? Anak janda bukan? Bukan, anak bergola. Anak saya juga bukan, anak ini. Dan ibu-ibu sekalian, ini mumpung pengajian penting sekali. Di Indramayu nih banyak suami kawin lagi, tapi kawin tersembunyi, ya kan? Tidak bilang istri tuanya yang nggak tahu, anak nggak tahu. Ini meninggal dunia, istri tua punya anak, istri muda punya anak, tidak saya mengenal. Ini anak laki-laki dari istri tua dengan anak perempuan istri muda jatuh cinta, kawin. Terjadi. Panemnya juga kurang cerdas juga. Siapa namanya? Kasan. Oh iya. Selama kamu Kasan. Oh namanya bapak sama ya pada berani. Namanya Hasan juga. Dikawinkan.
Ternyata ngomong-ngomong ternyata dia itu anak istri muda, yang ini anak istri tua. Bayangkan. Terus gimana? Ya udah dibatalin, bubar, sudah selesai. Anaknya ya sudah, anak subhat namanya. Itu makanya bapak-bapak tolong kalau kawin lagi bilang ya. Ini bahaya soalnya, kesian kan. Nah, kan main iya, bilang itu bilang jujur kan, jangan bersembunyi-sembunyi. Itu nanti berbahaya. Itu terjadi, bisa terjadi. Sekalipun kita pernah melihatnya sekali, tapi kan bisa mungkin berkali-kali gitu. Oke, satu lagi boleh. Iya, dipanggil pengadilan. Iya, kayak pengadilan, Pak, ini anakmu sudah saling mencintai. Khawatir nggak kalau dia bunuh diri? Ya kan begitu. Nggak bisa ngotot bawahnya. Ya sudah, kalau Pak tidak mau nikahkan, kami pengadilan yang menikahkan. Namanya wali adol namanya. Iya, itu sah nikahnya wali adol. Apa aja? Bukan di pengadilan mengajukannya, itu kewenangannya bukan, kau nggak bisa menikahkannya, ya ke pengadilan yang menikahkan, namanya wali adol, yaitu ada SK pencabutan perwalian orang tua, ada keputusannya, kami nikahkan sendiri. Tapi sekalipun begitu masih perlu dimediasi, lebih baik yang menikahkan adalah walinya. Nih Pak, kalau nggak mau menikahkan, pengadilan menikahkan. Bapak nggak malu nih, masa punya anak nikahan pengadilan? Udahlah, oke ya sudah selesai, menikahkan gitu. Ya, itu sulatnya adalah sah. Begini lagi nih persoalannya. Ini antara undang-undang pernikahan sekarang sudah ada revisi lagi, bahwa usia menikah laki-laki dan perempuan sama, yaitu umur 19 tahun. Dengarkan Bu, 19 tahun. Kalau kurang 19 tahun tidak boleh menikah. Dulunya sebelum ini perempuan 16 tahun, laki-laki 18 tahun. Sekarang disamakan jadi 19 tahun. Oke. Nah, kalau kita baca kitab kuningnya, tidak ada hukum Islam membatasi usia. Betul? Makanya Pak Naib, sebelum Anda menikahkan, konfirmasi dulu, tanyakan di depan ini pada pengecekan ulang administrasi, apakah ada paksaan? Enggak ada. Usianya benar, enggak dibuat palsu, enggak asli. Nah, itu kalau enggak, hak naibnya bisa masuk penjara menikahkan anak di bawah umur. Ini dulu tahun 1974 didemo oleh umat Islam di Indonesia ketika undang-undang pernikahan disahkan. Kenapa melarang, membatasi usia padahal Allah tidak membatasi? Kafir. Kawin paksa, kalau anak perempuan itu gadis dan walinya bapak kandung, maka wali mujbir boleh memaksa anak perempuan yang masih gadis, sah kawinnya. Betul nggak? Setuju nggak? Nah, ini persoalannya. Negara kafir, kenapa? Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Melarang kawin paksa, padahal kitab kuningnya Allah tidak melarang. Sejak zaman Nabi sampai tahun 60-an, tahun 74 tidak dilarang orang tua maksa. Saya mau nanya, anak perempuan kamu itu manusia bukan sih? Mungkinkah kau paksa dengan laki-laki yang tidak dicintainya? Undang-undang melarang, hukumnya Allah tidak melarang. Oh, jadi Tuhanmu membolehkan kawin paksa? Di sini perlu rasional beragama. Betul nggak? Iya dong. Masa negara menyebut negara kafir karena melarang paksaan? Nah, itu kan jadi seperti itu persoalannya. Lah ya iya, itulah makanya yuk kita beragama rasional.
Ya nggak mungkin dong, masa anak baru lahir dikawinkan sah? Ditunggu dulu, maksud saya ditunggu 4 tahun dikawinkan, Bu. Sah. Fikihnya begitu, kalau anaknya kurus tidak boleh dipakai, tapi kalau gemuk bisa dipakai. Bayangkan. Itu hukum Islamnya begitu kok. Fikihnya, ayo kita buka kitabnya bersama-sama kalau nggak percaya. Anda setuju begitu? Jadi perlu rasional nggak beragama nih? Gimana lagi? Iya, jujur dong. Ini kan saya takut nanti ibu-ibu pada murtad nih. Masa Islam tidak menghormati perempuan? Perempuan itu manusia, bukan masa udah kawin dipaksa. Kan itu kira-kira. Jadi pada akhirnya bahwa begini juga, banyak hasil-hasil kajian fikih 4 madhab dalam pernikahan ini yang nggak masuk akal. Begini ceritanya, ada seorang perempuan, suaminya pergi, lalu tidak pulang-pulang sampai 2 tahun. Iya. Akhirnya dia mengadu ke pengadilan, ini bagaimana saya ini? Ya udah, kemana nggak tahu, apakah diculik orang, apa dibunuh orang nggak tahu. Akhirnya majukan pengadilan, diputuskan meninggal dunia. Nah, sejak dikeluarkan SK meninggal dunia, setelah selesai iddah, perempuan tadi kawin lagi. Nah, setelah kawin lagi punya anak 3. Setelah punya anak 3, suami yang dulu hilang itu datang. Nah, ini masalah nih begini. Datanglah ke Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, ini bagaimana hukumnya? Perempuan ini menikah, tiba-tiba suami dulu masih hidup datang lagi. Kata Abu Hanifah, pernikahan yang dengan suami yang kedua dinyatakan batal. Oke? Setuju. Terus bagaimana? Kembali kepada suami yang pertama. Betul. Setuju, betul nggak? Pernikahan yang kedua dibatalkan, kembali kepada suami yang pertama. Tetapi ini anaknya 3. Ini anaknya siapa? Kata Abu Hanifah, anak suami yang pertama. Sok dibuka kitabnya. Nah, ya itu persoalannya. Ini Abu Hanifah yang berpendapat. Mau begitu jadi anak suami pertama? Buka aja. Enggak, ini siapa? Nah, itu persoalannya ya. Jadi artinya kita rasional, karena hukum itu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum itu adalah selalu berkembang, kondisional. Belingan tuh masa aja hukum kondisional, al hukmu yaduru ma'a illatihi. Begitu saya sebutkan dalilnya pakai bahasa Arab, baru percaya, oh konon. Padahal mah kondisional itu ya al hukmu yaduru ma'a illatihi. Jadi artinya hukum itu selalu berkembang dengan situasi dan kondisinya. Bapak-bapak ibu sekalian, sebagai kata penutup setelah masih ada pertanyaan lagi enggak? 1. Oke deh, mangga silakan. Terakhir ya nih ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering saya dengar ketika dalam pernikahan, bahasa Indonesianya seperti ini. Saya kawinkan dan saya nikahkan Syarif Mudaim kepada sabar Rabin. Oh dikit sabar Rabin. Syarifah. Ulangi. Saya nikahkan dan saya kawinkan Syarif Mudaim dengan Syarifah dengan mas kawin bla 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 bla. Dibayar kontan. Dengan dalam bahasa tadi yang dikawinkan itu adalah Syarif Mudaim, bukan Syarifah. Ya, saya kawinkan dan saya nikahkan Syarif Mudaim dengan Syarifah. Atau yang benar gimana Bu ya? Apakah yang dinikahkan itu Syarif Mudaim atau yang dinikahkan itu Syarifah? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terakhir ya. Ya gini,
Bapak-bapak dan ibu sekalian, awal kekeliruan ini adalah dari pengetahuan ilmu nahu dan sorob. Makanya Naib mesti ngaji lagi nahu sorobnya. Karena sebetulnya Kementerian Agama tidak punya juklak dan juknis untuk ijab kabul berbahasa Indonesia. Adanya bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya adalah berbunyi ini yang barunya bapaknya langsung ya, atau Naib. Oke, Naib deh. Saya itu paling sering mengawinkan orang karena bapaknya minta kepada saya untuk taukil pada saya. Nah, ketika itu saya sering melihat orang mengawinkan, karena bahasa Arabnya zawajtuka wa angkahtuka Fatimata binti Hasan muwakkili bimahri kada wa kada halan. Diterjemahkannya, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan Fatimah, anaknya Pak Hasan, yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin sekian-sekian. Itu kelihatannya pas terjemahan tuh. Zawajtuka Hasanah, saya nikahkan kamu dengan Hasanah, pas. Di sini karena tidak belajar nahu, bahwa zawajtuka domir muttasil situ adalah sebagai maf'ul tsani. Maf'ul awalnya adalah hasanah. Jadi zawajtuka hasanah bukan saya nikahkan kamu dengan hasanah, tapi saya nikahkan hasanah dengan kamu. Ya. Kalau kita bikin domirnya munfasil, maka berbunyi zawajtu hasanah iyaka. Ya, karena mutasil maka qaddimil ittisala, domir mutasil itu harus didahulukan daripada isim zahir. Dalam bahasa Inggris juga sama. I give you money. Gimana bahasa Indonesianya? Saya memberikan uang kepada kamu. Saya menyerahkan uang kepada kamu. I give you money. I give, saya ngasih you, kamu. Saya serahkan kamu kepada uang, gitu. Di sini persoalannya. Ketika maf'ul awal, maf'ul tsani sama-sama manusia, itu gak kelihatan salahnya. Tapi kalau salah satunya manusia, salah satunya barang, kelihatan salahnya. Saya nikahkan kamu dengan hasanah atau saya nikahkan hasanah kepada kamu, itu nggak kelihatan salahnya. Tapi ketika dua maf'ul itu, yang satu manusia, yang satu benda, I give you money, terjemahnya bukan saya serahkan kamu kepada uang, tapi saya serahkan uang kepada kamu. Bapaknya bilang, Buya Sakur, tolong nikahkan anak saya bernama Hasanah, ya kan begitu, dengan laki-laki bernama Abdullah, dengan mas kesekian, nggih kula tampi mangga. Jadi saya mewakili. Maka saya dalam bahasa Indonesia mengatakan, wahai pengantin namanya Abdullah, wah Abdullah, saya nikahkan, saya kawinkan Hasanah, anaknya Bapak Haji Sulaiman yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin 3 juta dibayar kontan. Itu yang benar. Tapi kalau lihat dari struktur bahasa Arabnya, zawajtuka, jadi saya nikahkan kamu, itu kebalik. Jadi tolong diingatkan para naibnya, jadi bukan saya nikahkan kamu, tapi saya nikahkan Hasanah kepada kamu. Itu pernah saya juga bertengkar dengan seorang naib yang ngotot, nggak bisa sama aja. Pak, bagaimana sama? Ini dua-duanya iya sama. Coba salah satunya maf'ulnya itu benda, uang dengan kamu. Saya serahkan kamu kepada uang atau saya serahkan uang kepada kamu?
Ya iya itu persamaannya. Jadi si Hasan ini bapaknya Hasanah namanya Haji Sulaiman menyerahkan saya tolong kawinkan anak perempuan saya. Berarti yang dikawinkan siapa? Nah iya anaknya Sulaiman yang namanya sana. Kepada siapa dikawinkannya? Kepada Abdullah, kan begitu. Nah itulah persoalannya. Jadi ini penting sekali. Punten ini mah saya mohon dengan hormat yang jadi naib, kalau kurang pengetahuan nahwu dan sorofnya, cobalah belajarlah sedikit-sedikit supaya tidak keliru. Kemudian lagi, mumpung ingat lagi, ini sering kali mas kawinnya ini 3.250.036 rupiah. Bahasa Arabnya gimana? Nggak ngerti. Karena al-adad dalam ilmu nahwu itu bolak-balik. Kalau ma'dudnya itu mudakar, adadnya harus muannas, salah satu rijal. Kalau perempuan salah satu nisa jadi salah satu. Kalau rijal salah satu. Iya. Kalau jumlahnya sudah belasan itu jadi tamyiz jumlahnya. Isrina rojulan. Nah itu nggak paham. Jadi punten ini mah pada Bapak Naib ya, kalau Anda nggak bisa menyatakan jumlah bilangan bahasa Arab itu rumit sekali ya. Ya lebih baik pakai bahasa Indonesia saja sih. Betul nggak gitu? Setuju nggak gitu? Terus juga yang penting kan sah, nggak pakai gaya-gayaan. Ini sekalian mumpung lagi ada saya tambahan ini terakhir. Ini saksi. Kalau mazhabnya mazhab Abu Hanifah, saksi itu hanya lidaf'il fitnah. Ya. Jadinya tidak menjadi syarat sah. Jadi kita nikahkan saja, setelah nikah kita bikin undangan, tamu hadir, kita umumkan bahwa anak saya sudah nikah. Itu saja. Tapi kalau Imam Syafi'i, saksi itu harus hadir fil majlis. Harus hadir, 2 orang saksi harus hadir. Oke? Satu. Yang kedua, ayyakuna alimaini bilughatil aqdi. Harus paham dengan bahasa ijab kabulnya. Ini banyak sekali di kampung ya pengantinnya santri, tapi masyarakatnya nggak ada yang bisa bahasa Arab. Saksinya pamannya, tetangganya yang tidak bahasa Arab. Ini kurang diperhatikan. Betul nggak? Iya, jadi saksinya mana? Saya 2. Bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa, udah bahasa Indonesia saja. Ini juga teguran saya. Mohon diterima gitu, jangan tersinggung. Yang demokona sih, ya kalau nggak terima ya udah nggak apa-apa. Saya mah gitu. Jadi baiknya gimana? Ya sudah, kalau tidak ada saksinya, itu kadang-kadang seledor, kita lupa kadang-kadang itu. Ya, dalam pernikahan banyak yang rumit sekali yang kurang diperhatikan. Nah, kenapa jadi harus tahu bahasa ijab kabulnya? Karena saksi menurut mazhab Syafi'i adalah sebagai syarat sah, sebagai rukun daripada pernikahan. Jadi tugasnya kalau terjadi ijab kabul salah, maka saksi membetulkan. Nah itu. Nah kalau nggak ngerti bahasanya gimana membetulkannya? Dari mana dia tahu salah dan benar ijab kabulnya kalau tidak tahu bahasanya? Nah itu pertama. Nah kemudian lagi banyak sekali ijab kabul semacam itu tuh ada yang terakhir sekali yang bagi saya perlu disampaikan juga ya, mungkin insyaallah ini sirat taklik tolak itu persis kayak ancam-ancaman, nggak etis baru menikah aja. Apabila satu menyakiti badan istri saya, apabila tidak memberi nafkah, apabila memberikan, maka jatuh talak 1. Gimana lagi? Nggak etis baru nikah aja, ancam-ancaman. Iya, sigot alik tolak itu tidak disunahkan, malah makruh sebetulnya mah. Iya. Jadi yang baik bukan sigot alik tolak seperti itu. Setelah nikah itu ada surat perjanjian setia.
ya, setelah saya menjadi suami Hasanah, saya berjanji inilah pernikahan saya yang pertama kali dan yang terakhir kali. Dan saya berjanji ingin membahagiakan istri saya lahir dan batin. Kan enak jadinya. Ini apabila jatuh talak satu, belum sudah talak-talakan, gimana lagi? Nah, tapi saran saya ini belum mempan, ini masih belum diterima. Ya terserah, mau terima silakan. Namanya juga orang usul. Kira-kira diterima enggak nih? Iya, saya mau usul, terima silakan. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ngandel sorok belia wis kapiasem teman. Nah gitulah kira-kira. Mudah-mudahan ya dengan peringatan Maulid Nabi ini Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Amin.